Di tengah dinginnya malam yang sepi, rasa iba terkadang membuka celah di hati. Ketika sebuah amanah berubah menjadi kehangatan, disitulah batas wajar perlahan dilupakan. Ini adalah kisah tentang tugas di malam hari. Sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini. Tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Aku adalah seorang suami dari istri yang begitu setia. Urusan rumah tanggaku pun begitu harmonis. Kami dikaruniai seorang anak ganteng yang baru berusia 2 tahun. Usiaku saat ini baru menginjak 28 tahun. Dan ini adalah kisah mengharukan dalam hubungan gelapku. Mertuaku adalah wanita yang paling pintar merawat diri. Di usianya yang menginjak kepala 5, tidak membuat tampilannya terlihat seperti ibu-ibu yang sudah memiliki cucu. Bapak mertuaku seorang arsitek, dan saat peristiwa ini terjadi, kebetulan beliau sedang ada di luar pulau. Dan ibu mertuaku saat itu terkena demam. Sudah 2 hari panasnya tidak turun-turun. Sudah dibawa ke dokter, namun ibu mertua memilih untuk berobat jalan. Karena rumahku lebih dekat daripada rumah ipar-iparku, otomatis aku dan istriku bergantian untuk merawat ibu mertua. Istriku sangat sayang sama ibunya, dan dia membagi tugasnya untuk merawat ibu mertua. Aku mendapatkan jaga selepas pulang kerja, dan istriku sudah menjaga dari pagi hingga aku pulang kerja. Ketika malam pertama aku merawat ibu mertua. "Sayang, ayah kangen seperti kemarin," ucapku pada istriku. "Boleh dong, Ma. Sebelum Mama pulang, bentar aja, Ma, boleh ya?" ucapku sama istri. "Tahan aja dong ya. Nanti kalau ibu sembuh, baru deh aku kasih lagi ya." Penolakan lembut istriku yang membuat luluh pikiranku. "Iya deh sayang, tapi janji ya," balasku. "Iya suamiku yang ganteng, aku pulang dulu ya." Itulah kalimat terakhir yang istriku ucapkan di malam itu. Istriku pun pulang bersama anak kesayanganku. Dan tinggallah aku dan ibu mertuaku yang sedang tergolek lemas di dalam hamarnya. Lalu aku menyalakan TV dan saat itu kebetulan ada PM Menawik di channel TV. Saat sedang asyik nonton, tiba-tiba aku dipanggil ibu mertua. "John, John?" Ibu mertuaku memanggil namaku. Oh ya, namaku Joni, nama samaran. Dan bergegaslah aku menuju hamar ibu mertua yang memang sengaja tidak dikunci. "Iya, Mah, ada apa?" tanyaku kepada ibu mertua. Aku memanggilnya ibu mertua dengan panggilan Mama, karena hampir semua menantunya memanggil Mama. Otomatis aku pun ikut tradisi. "Mama keringetan, John. Pengen ganti dustwear Mama. Tolong ambilin dustwear Mama di dalam lemari." Mama menyuruhku untuk mengambilkan dustwearnya. Akibat demam, Mama begitu banyak mengeluarkan keringat, apalagi setelah ia meminum obat. "Nih, Mah," aku memberikan dustwear baru sebagai penggantinya. Dan dengan segera aku berbalik badan karena takut Mama berpikir macam-macam. "Kenapa kamu, John? Kok Mama dibelakangi gitu?" Mama bertanya karena sikapku tersebut. "Kan Mama mau ganti. Masa Joni tetap di sini aja sih? Kan gak sopan, Mah," jawabku sekenanya. "Kamu ini kayak bukan anak Mama aja. Biasa aja kali, Joni.
Lagian mama gak bakalan bikin kamu melongo kok. Bukan begitu, Mah. Johnny cuma gak biasa aja, Mah. Nih John, baju kotornya. Taruh di hamar kecil aja. Perintah mama, dan aku pun langsung berbalik badan. Sungguh kagetnya aku saat membalikan badan. Tiba-tiba aku bingung sendiri dan mulai salting alias salah tingkah. Kamu liatin apa, John? Mama bertanya di saat kebengungan diriku muncul. Udah, sana simpan bajunya. Ada yang lebih juga di rumahmu. Masih aja bengong juga. Mama ngomel ngeledek yang membuyarkan kegugupanku. Justru itu, Mah. Johnny kaget kok bisa ya? Padahal juga udah tua. Candaku sambil ngeloyor ke Hamar Mandui. Saat keluar dari Hamar Mandui yang lokasinya ada di Hamar tidur Mama. Mama sudah berbaring dengan selimut tuwebal. Tinggal bagian muka saja kelihatan. John, kamu malam ini tidur di samping Mama aja. Biar kalau ada apa-apa, Mama bisa bangunin kamu. Malam ini Mama kayaknya pusing banget. Kalau kamu tidur di ruang tamu, nanti Mama malah bingung. Mama memberikan amanah yang sudah menjadi sinyal salah arti bagiku. Lewat jam 10 malam, netraku sudah mulai rapat. Aku langsung bergegas ke kamar Mama dan mencoba tidur di kasur yang memang lebih empuk daripada punyaku di rumah. Dan malam pertama merawat Mama, aku belum mendapatkan apa yang kuharapkan. Faktor kelelahan setelah aktivitas mungkin penyebabnya. Sekitar jam 3 dini hari, Mamah membangunkan aku. Dia menggigil kedinginan karena meriang dan meminta aku untuk menambah selimut towebal lagi. Dengan kondisi yang masih ngantuk, aku pun mengambil selimut towebal jenis bed cover dan segera memberikan ke Mamah agar tidak kedinginan. Muka Mamah pucat pasi karena demam. Keringat dengan deras muncul di mukanya. Jujur, bingung sekali saat itu dan apa yang harus aku lakukan. Mau telepon istri, tapi kasihan ganggu istirahatnya. Akhirnya aku mengingat saat kejadian istriku menggigil kedinginan karena demam dulu. Dulu aku melingkarkan tangan hingga suhu tubuh istriku normal kembali. Karena rasa iba, aku pun langsung masuk ke dalam selimut towebal dan segera menolong Mama yang kedinginan. Besok ke dokter aja ya, Mah, ucapku sambil jemawiku di peyutnya. Mama, maafin Johnny, aku gak ada niat apa-apa. Tapi dengan cara seperti ini pernah membuat istri Johnny sembuh dari demam. Bisikku pada Mamah yang masih diam menggigil akibat demam itu. 10 menit tidak ada perubahan. Aku langsung berinisiatif dengan cara lain. Melihat situasi tersebut, Mamah seketika memberikan peluang seluas-luasnya. Namun Mamah seperti mengiba. Saat aku terbangun ke samping, John, tolong jangan tinggalin Mamah dulu. Mamah malam ini benar-benar demam, John. Jangan lepaskan dulu ya. Mamah masih kedinginan karena efek demam ini. Ya udah, Mah. Mama istirahat aja, biar Mama cepat sembuh. Kami tertidur hingga sinar matahari masuk ke dalam kamar yang menandakan sudah mulai pagi. Sekitar jam 6 pagi, istriku datang dan aku pun pulang untuk segera beraktivitas mencari nafkah lagi. Malam kedua merawat Mama. Gimana kondisi Mama, sayang? Tanyaku pada istri.
Sepulang dari kerja, sepertinya ia mau langsung menuju rumah Mama. "Udah baikan sayang, tapi kamu nginep semalam lagi ya," ucap istriku. "Kasihan, Mama belum 100% pulih." Lanjut istriku yang memerintahku untuk merawat lagi malam ini. Jam 7 malam, istriku sudah pulang ke rumahku. Kini aku kembali berdua dengan Mama. Sekarang aku tidak lagi nonton movie, melainkan aku langsung nungguin Mama yang sedang sakit itu. "Istrimu udah pulang, John?" tanya Mama. "Udah, Mah, barusan," jawabku sambil memijit Mama. "John, sebenarnya Mama udah sembuh. Badan Mama juga udah kembali ringan, tapi Mama masih malas untuk bangun. Tapi Mama meminta istrimu untuk menyuruhmu jagain lagi malam ini." Mama berkata sambil bangun dan duduk berhadapan denganku. "Syukur deh, Mah," jawabku ketus. "Maafin Mama ya, John. Mama sudah mengganggu waktumu dengan istrimu." Ucapan itu membuat saya berhenti memijit karena kaget dibuatnya. "Tadi istrimu bercerita panjang tentang kebahagiaannya, termasuk juga keinginanmu yang tertunda. Akhir-akhir ini katanya kamu sudah 5 hari belum apa lagi ya, John. Gara-gara kamu jagain Mama ya, John," lanjut Mama. Pertanyaan itu membuatku kaget dan bingung. "Ya gitu deh, Mah. Mau gimana lagi?" jawabku sambil melanjutkan pijatan ke Mama. "John, Mama memanggil namaku dan tiba-tiba langsung memberikan sambutan kebaikan. Saat itu aku hanya bengong dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Mah, maafin Joni ya. Hanya itu yang aku ucapin sebelum membalas sambutan kebaikannya." "Gak apa-apa, John. Mama dukung kok. Tenang ya, Mah. Aku juga akan memberikan apa yang Mama harapkan saat ini." Mama pun sangat setuju. Dia gak merasa keberatan dengan itikat baikku saat itu. Dengan konsisten, aku terus melajukan jukung otomatis menuju Samudra Antartika Ambarawa, dan tak urung akhirnya aku pun antusias mendukung kebaikan negara. Sampai akhirnya tiba ke dalam suasana bahagia untuk mendapatkan sesenangan. "John," mertuaku semakin sering memanggil-manggil namaku dengan nyanyian dangdut kebaikan yang bergema. Karena suasana yang seperti itu, aku pun segera berpindah ke samping. Ibu mertuaku yang tahu niat baik menantunya, ia pun segera memberikan peluang pekerjaan. Entah kenapa saat itu tak terbesit sedikit pun pikiran tentang istriku. Yang ada di pikiranku hanyalah kebaikan yang terus didukung oleh perhatian-perhatian itu. Aku baru tahu kalau mertuaku pemikirannya sangat cerdas. Sepertinya ia mengerti dengan apa yang kumaksud. Segera kubetulkan lagi posisi jukung otomatis, dan setelah kurasa tepat, segera kugas lagi menjalankan kemudinya. Sambutan demi sambutan turut tercipta saat itu. Bahkan selesai dengan varian pertama, justru berlanjut varian kedua, dan selanjutnya tak terhitung berapa kali banjir bandang yang melanda hingga pada akhirnya, setelah beberapa waktu lamanya, baik aku dan mertua pun tiba pada tujuan bersama. Semua pekerjaan yang aku kerjakan berhasil menghasilkan nyanyian dangdut koplo Mama semakin sering terdengar merdu, sehingga membuatku tambah semangat untuk membantu beliau tiba di Pulau Nirwana Ambarawa. Mungkin juga ini salah satu cara untuk mempercepat kesembuhan ibu mertuaku. "Mah,
segegede ini sih? Mamah mertua hanya senyum-senyum mendengar perkataanku. Beberapa menit kemudian, mamah mertua tampak melongo, seakan gak percaya dengan apa yang ia temukan barusan. Badannya pun kembali segar. Dengan seiring waktu, demam yang tadi ia derita pun telah lenyap. Setelah itu, aku dan ibu mertuaku masih mengulanginya sampai saat ini. Dan itu masih menjadi rahasia kami berdua. Aku harap istriku tidak akan pernah mengetahui semua ini. Lagian, aku dan ibu mertuaku juga bermain dengan cerdas. Begitulah kisahku membantu merawat ibu mertuaku sampai beliau bisa segar kembali. Bagaimana menurut kalian semua? Apakah aku harus menghentikan semua ini? Tolong berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa batasan privasi antara menantu dan mertua adalah benteng yang harus dijaga ketat, bahkan dalam situasi darurat sekalipun. Celah dalam kebaikan. Niat mulia Joni untuk merawat mertua yang sakit mengingatkan kita untuk selalu waspada. Terkadang, rasa iba dan kedekatan fisik yang berlebihan bisa menjadi celah masuknya godaan fatal jika tidak dibentengi dengan iman yang kuat. Mahalnya sebuah kepercayaan. Istri Joni memberikan kepercayaan penuh kepada suami dan ibunya. Pengkhianatan ini menjadi pengingat pedih bahwa menyalahgunakan amanah orang tercinta demi kepuasan sesaat adalah bentuk ketidakdewasaan yang dapat menghancurkan integritas diri. Bahaya situasi sunyi. Kisah ini menekankan bahaya berdua-duaan tanpa batasan. Ketika kewaspadaan hilang, rasa hormat bisa dengan cepat berubah menjadi hubungan terlarang yang akan terus menghantui sebagai rahasia kelam di kemudian hari. Semoga kita semua senantiasa dijauhkan dari perbuatan yang mencederai kesucian pernikahan dan selalu diberi kekuatan untuk menjaga pandangan dan kehormatan keluarga dari segala bentuk godaan. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah ini. Di sini tentunya kami sebagai admin tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini channel 40HH Silit hanya berbagi pengalaman saja yang tidak untuk ditiru. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah nyata ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.